Selamat siang, perkenalkan saya Darnelang. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Kesesuaian Konservasi Gedung Raskam sebagai Bangunan Cagar Budaya Golongan A dengan Pedoman Pelestarian. Presentasi hari ini akan terbagi menjadi latar belakang, metode penelitian, dasar teori, data objek, analisa data, dan kesimpulan. Pertama itu latar belakang, saya berangkat dari kawasan Braga sebagai kawasan yang bersejarah di Kota Bandung. Dia awalnya sebagai daerah permukiman pada tahun 1800-an dan sekarang menjadi kawasan pusat hiburan bagi masyarakat di Bandung dan menjadi lokasi dari berbagai bangunan cagar budaya sampai sekarang. Di antara bangunan cagar budaya ini yaitu terdapat Gedung Raskam atau sekarang dikenal sebagai Gedung Kimia Farma atau Starbucks. Apa yang membuat Gedung Raskam ini menarik? Gedung Raskam ini dikelilingi oleh berbagai bangunan cagar budaya golongan A lainnya, yaitu Gedung Merdeka, The Majestic, Wilhelmina Hotel, Gedung De Vries atau sekarang dikenal sebagai OCBC NISP, Kantor Pikiran Rakyat, dan Hotel Savoy Homan. Semua gedung ini bersifat mempunyai nilai sejarah yang tinggi dan dalam keadaan yang cukup baik dan sangat terawat. Meskipun begitu, Gedung Raskam sendiri sebagai bangunan cagar budaya golongan A, dia dalam keadaan yang kurang terawat. Dia mengalami berbagai kerusakan seperti di ornamen dan di atap dan di finish catnya. Dan selain itu, dia juga ketika ditinjau gaya ruang dalamnya, dia juga sangat bervariasi antara tiga tenan yang menggunakan bangunannya, yaitu Kimia Farma di sebelah kiri ini, Starbucks di tengah, dan Circle K di kanan, yang mengusung gaya-gaya berbeda-beda. Dari latar belakang tadi, didapat rumusan masalah sebagai berikut. Bangunan Gedung Raskam merupakan bangunan cagar budaya yang mengalami proses pergantian fungsi dan renovasi hingga saat ini. Hal ini memerlukan pengkajian agar diketahui bila perubahan terbaru yang dilakukan sesuai dengan pedoman pelestarian Perda. Dari rumusan masalah tersebut, didapat pertanyaan penelitian bagaimana kesesuaian upaya pelestarian tersebut pada Gedung Raskam sebagai bangunan cagar budaya pada tahun 2021 dengan pedoman pelestarian Perda. Tujuan penelitian tersendiri bertujuan untuk mengkaji upaya pelestarian pada bangunan Gedung Raskam dari tahun 2017 sebagai tahun dari renovasi terbarunya hingga tahun 2021 dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan pedoman pelestarian Perda. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang upaya pelestarian dan bangunan cagar budaya serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pelestarian bangunan cagar budaya pada masyarakat dan pengelola bangunan. Ruang lingkup penelitian ini meliputi aspek kondisi bangunan, ditinjau dari segi fungsi, ruang, dan bentuk, dan aspek nilai konservasi pada bangunan, meliputi kesesuaian dengan pedoman Perda. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif, sumber datanya sendiri yaitu data primer, ada data dari gambar kerja, gambar dan foto bangunan, dan hasil wawancara, sementara data sekunder didapat dari studi literatur. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi pustaka, dan teknik analisis datanya dilakukan secara kualitatif dengan evaluasi dari data yang didapat dari pengumpulan sebelumnya. Ini kerangka penelitiannya kira-kira. Lalu untuk dasar teorinya, saya mengambil 3 dasar teorinya, yaitu cagar budaya, pelestarian, dan Indo-European style sebagai gaya yang diusung oleh Gedung Raskam. Dari segi cagar budaya sendiri, teori cagar budaya saya ambil dari Perda nomor 7 tahun 2018 tentang pengelolaan cagar budaya dari Perda Kota Bandung. Ini saya ambil beberapa aspek pelestarian yang nanti akan saya jabarkan di kerangka teori. Ini aspek integritas bangunan. Ini teori integritas bangunan dari W. Brown Morton dari buku Keeping Time. Ini meliputi gaya arsitektur, keahlian konstruksi, tata lokasi, material, fungsi bangunan, dan kontinuitas. Dan ini standar rehabilitasi dan pedoman untuk rehabilitasi gedung. Ini diambil dari Secretary of Interior Amerika. Ini meliputi berbagai pemeliharaan untuk material-material yang berbeda-beda pada bangunan. Kerangka teori kira-kira seperti ini. Akhirnya saya ambil untuk penelitian teori dasar yang diambil yaitu menggunakan dari teori pelestarian dari Perda Kota Bandung, terbagi menjadi 4, yaitu penyelamatan, adaptasi, pengawalan, dan pemeliharaan. Gedung akan dikaji berdasarkan 4 aspek ini, dan
pengkajian tersebut akan dibagi berdasarkan elemennya, yaitu yang didapat dari kedua teori tadi, yaitu aspek integritas bangunan dan standar perubahan pada BCB. Ini sekilas data objek, ini sekilas sejarah pengguna-penggunanya dari zaman kolonial. Ini pembagian ruang pada bangunan. Lalu ini keadaan fisik pada bangunan, ini eksteriornya, kerusakan pada atap dan ornamen. Seperti yang tadi saya sudah bilang, ini keadaan struktur atapnya dilihat dari dalam. Interior bangunan, ini Kimia Farma mengusung gaya modern, ini bangunan tuanya yang sekarang sudah ditinggalkan setelah renovasi. Lalu ini Starbucks dengan postmodern dan Circle K yang mengusung gaya tipikal Circle K franchise-nya. Ini beberapa arsip lama dari tahun 2001 dan 1988. Lalu ini hasil analisa datanya, yaitu ada dari keempat aspek yang tadi sudah disebutkan, ternyata baru 2 yang terpenuhi, yaitu pelaksanaan pelestarian bangunan dan adaptasi bangunan cagar budaya. Sementara dari segi pengamanan dan pemeliharaan bangunan cagar budaya, dia belum sesuai. Kesimpulannya, yang didapat dari penelitian yaitu, meskipun sudah ada upaya pelestarian pada Gunung Rakam, namun upaya dan hasil pelestarian belum sesuai dengan pedoman yang berlaku dan bisa diperbaiki lagi. Dari beberapa aspek penelitian, yang belum sesuai yaitu aspek pengamanan dan aspek pemeliharaan. Lalu elemen bangunan yang harus diperhatikan lagi dari segi pelestariannya antara lain itu bagian atap, finishing cat eksterior dan interior, ornamentasi bangunan dan gaya ruang dalam bangunan, serta perawatan pada material batu dan logam. Sekian presentasi dari saya untuk kali ini. Terima kasih banyak. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Gavin dan saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Tektonika Rumah Adat Orang Mapur atau Orang Lombangka dengan objek studi Memarong Air Abik dan Uma Panggung Nekanya. Orang Lom atau Orang Mapur adalah kelompok masyarakat Melayu non-Muslim dari Pulau Bangka yang masih jarang diteliti dan diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Mereka hidup sebagai masyarakat yang bercocok tanam, yang berpindah-pindah, yang dipanggil dalam bahasa Inggris yaitu Sweden Agriculture. Orang Lom biasanya pada dahulu tinggal erat bersama-sama dengan ladang mereka, dengan rumah yang dipanggil Uma bersama dengan ladang yang dipanggil Ume. Lalu setelah program pemberdayaan oleh Kementerian Sosial, mereka mengalami perubahan way of life, yaitu sekarang mereka tinggal di dusun dengan rumah relokasi dan membuat pondok di sebelah dengan ladangnya. Perubahan yang dialami ini juga mengganggu kehidupan masyarakat mereka dan juga ilmu membangun mereka yang semula. Lalu ditemukan bahwa masih ada masyarakat Lom yang masih tinggal di hutan, di benak, dan juga masyarakat Lom yang sudah di dusun yang memiliki kesadaran untuk menghidupkan kembali tradisi membangun tersebut. Lalu berikut adalah 2 rumah yang akan menjadi objek penelitian, yaitu rumah adat simbolis yang dibuat oleh Lembaga Adat Mapur di Air Abik, dan juga rumah Uma yang masih digunakan oleh Neanya, yaitu salah satu warga orang Mapur atau orang Lom yang masih tinggal di rumah secara tradisional ya, dan dia juga telah berusia 100 lebih. Lalu dari kedua objek sendiri ingin diketahui apa yang menjadi esensi dari rumah adat orang Mapur atau orang Lom, dan juga menjadi pertanyaan penelitian yaitu tektonikanya dan juga korelasinya dengan alam dan kultur dari masyarakatnya dengan batasan yaitu kedua objek tersebut. Untuk kerangka teori penelitian ini, peneliti menggunakan teori dan prinsip arsitektur vernakular dari Paul Oliver dan juga teori tektonika arsitektur oleh Schwartz yang disaring dengan persepsi tektonika arsitektur yang mewujudkan karakteristik fisik dan karakteristik metafisik atau di luar fisik dari sebuah bangunan yang akan menjadi kerangka untuk tektonika arsitektur vernakular yang terangkum pada how it's made, how it's stand, how it's used, dan di assembly process. Lalu yang menjadi metodologi ini adalah dengan mengkomparasi kedua objek tersebut
dan untuk mendapatkan kesimpulan, yaitu bagaimana cara dibangun, bagaimana cara dia berdiri, bagaimana cara dia digunakan, dan juga proses perakitannya, konstruksinya, yang akan dikorelasikan dengan alam dan kulturnya. Itu proses pengumpulan data seperti berikut, dengan survei wawancara dan pengalaman langsung, lokakarya, dan juga data tersebut divisualisasikan secara 3-dimensional dan diurai. Dan uraian tersebut yang dikomparasikan. Berikut adalah sekilas sekapur siri dari kedua objek, yaitu Mengarong Arabik dan Rumah Panggung Anya. Berikut adalah foto dari Mengarong Arabik dengan atap melengkung yang dipanggil tebing layar dan juga interiornya. Secara denah, rumah sebagai berikut. Berikut adalah tampaknya dan juga potongannya. Jadi sekilas terlihat bahwa memiliki banyak persamaan dan juga perbedaan, terutama pada ruas tambahan pada rumah Anya. Lalu secara material dikomparasi memiliki material yang hampir sama, yaitu atap daun, dinding kulit kayu dan kerangka kayu bintangur, namun perbedaan ya ada seng pada rumah panggung. Lalu berikut adalah anatominya dari sumbulnya, yaitu kancangan, konstruksi lantai, untuk tungku atau palungnya, untuk tiangnya, untuk tulang bubungnya, lalu ada konsolnya, struktur atapnya, pare yang berupa shelving, penutup atap, dan juga dindingnya. Perbedaan paling mencolok adalah pada dindingnya, yaitu Mengarong Arabik, dindingnya miring, dan rumah panggung lurus, yang mempengaruhi juga apet dan sintonya. Secara zonasi ruang, kedua rumah memiliki karakter yang sama, yaitu luar, dalam sebagai kamar tidur, dan juga dapur. Namun terlihat rumah panggung memiliki dapur yang lebih besar, dan juga cara konstruksinya dari Mengarong Arabik terlihat bahwa dijelaskan oleh tokoh masyarakat bahwa dirakit secara bawah, atas, dan tengah. Dan terlihat bahwa rumah panggung memiliki konstruksi dapur yang terpisah, berbeda dengan Mengarong Arabik. Lalu secara sambungan, rumah panggung sudah modern dengan paku, namun Mengarong Arabik masih menggunakan rotan, ikatan rotan, namun ya, memiliki sedikit perkuatan dengan paku. Lalu berikut adalah jenis-jenis ikatannya. Lalu kesimpulannya adalah secara materialitas seperti berikut, dan juga anatominya, cara penggunaannya, dan juga proses perakitannya yang mengakibatkan rumah itu dapat diperbesar atau incremental housing. Lalu secara korelasinya dengan lingkungan alam, bahwa rumah ini memiliki banyak gills, juga dapat diasapi untuk membuang nyamuk, proses konstruksi dan pencarian materialnya secara gotong royong, dan juga pantangan terhadap jumlah komponen, yaitu harus secara total bersifat tutup karena genap, dan juga cara penggunaannya oleh masyarakat sendiri yang memandikan jenazah di dalam rumah. Lalu terlihat juga secara konstruksinya terhadap persamaan teknik mengikat dari kerajinannya dan juga dengan rumahnya. Lalu dapat disimpulkan bahwa alam yang memiliki pengaruh terbesar, dan juga diikuti dengan gaya hidup bercocok tanam ladang berpindah-pindah yang membuat konstruksi rumah bersifat praktis dan cepat. Dan juga terlihat bahwa rumah ini memang diperuntukkan untuk kehidupan mereka yang berpindah-pindah. Sekian presentasi saya, dan terima kasih. Wilujeng Enjing, para hari ini saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan karya penelitian saya, Agustinus Philip Panjaitan Pandiangan, NPM 2017-42049. Karya penelitian saya diberi judul Pelestarian Arsitektur Keraton Yogyakarta pada Arsitektur Syarata Mustika Yogyakarta Resort and Spa. Masuk ke dalam pendahuluan, karya penelitian saya ini dilatar belakangi oleh pentingnya suatu arsitektur lokal dilestarikan dalam arsitektur modern sesuai tuntutan zaman, sehingga kedua hal tersebut dapat berjalan harmonis tanpa ada yang tertinggal. Dalam kasus ini, arsitektur lokal diwakili oleh Keraton Yogyakarta karena pengaruh keraton tersebut sebagai sentra dan kiblat perkembangan budaya Jawa Yogyakarta, dan arsitektur modern berupa hotel bintang 5 Syarata Mustika yang diletakkan di tanah Jawa Yogyakarta. Perumusan masalah yang mendasar adalah bagaimana arsitektur Keraton Yogyakarta diinterpretasikan wujudnya dalam arsitektur hotel Syarata Mustika beserta tindakan pelestariannya. Tujuan dari karya ini adalah ingin memecahkan masalah tersebut.
Teori arsitektur yang dipakai adalah teori 15 properti kehidupan atau 15 fundamental properties oleh Christopher Alexander untuk mengungkap karakteristik di Keraton Yogyakarta yang cukup menggambarkan kehidupannya sekarang. Selain itu, teori semiologi arsitektur digunakan sebagai pedoman penulis untuk mencari setiap makna yang terkandung dalam karakteristik di teori Christopher Alexander, sehingga dapat membantu menggolongkan setiap karakteristik tersebut ke dalam jenis tindakan pelestarian yang didukung teori pelestarian oleh Alwin Suryono. Ketiga teori ini saling berhubungan dan mendukung satu sama lain dalam proporsinya masing-masing. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitik dan metode deskriptif komparatif. Pengumpulan data untuk jenis penelitian ini dilakukan dengan observasi dan studi pustaka. Metode deskriptif analitik dilakukan dengan membaca teori arsitektur tentang 15 fundamental properties pada arsitektur Keraton Yogyakarta, lalu penulis membandingkan interpretasinya dalam rancangan arsitektur Syata Mustika Yogyakarta sesuai yang ada di Keraton, lalu hasil interpretasi tersebut digolongkan dalam teori pelestarian secara deskriptif analitik. Masuk ke dalam analisis. Dari ke-15 poin yang dipaparkan oleh Christopher Alexander dalam teorinya 15 Fundamental Properties, hanya dibutuhkan sekitar 7 atau lebih untuk bisa menggambarkan kehidupan di dalam suatu cakupan atau wilayah tertentu. Pertama adalah pusat kekuatan atau strong centers. Dalam karakteristik ini, disebutkan bahwa pusat kekuatan keraton adalah pertemuan sumbu utara selatan, Gunung Merapi dan Laut Selatan, dan sumbu timur barat, orientasi matahari. Sedangkan hotel yang derajatnya yang lebih rendah dari keraton hanya menginterpretasikan sumbu filosofi utara selatan saja. Hal ini digolongkan sebagai tindakan preservasi nilai sumbu filosofi utara selatan. Kedua, ada batas atau boundaries. Dalam karakteristik ini, terlihat nilai hierarki yang ada di keraton, yang dilambangkan oleh arsitektur regol yang semakin mengarah ke arah pelataran keraton, semakin mewah dan megah. Arsitektur hotel berusaha menginterpretasikannya ke dalam wujud yang menyerupai regol. Tindakan pelestariannya adalah konservasi karena ada esensi hierarkis yang ingin ditunjukkan dalam arsitektur hotelnya. Ketiga, ada pengulang atau alternating repetition. Dalam karakteristik ini, adaptasi bentuk atap tradisional Jawa Yogyakarta dan tumpang sari beserta seka gurunya ini terletak pada dimensi, struktur, dan materialnya yang berbeda karena tuntutan fungsi hotel ini dan tuntutan fungsi yang ada di keraton ini berbeda. Kalau di keraton kan ada yang namanya bangsal atau gedong. Preservasi dilihat dari nilai kedudukan fungsi massa yang sekali lagi menunjukkan esensi hierarki. Sedangkan kalau dari bentuk atap tradisional ini, joglo untuk bangunan yang berpengaruh kuat dan limasan untuk bangunan yang berpengaruh lemah. Keempat, ada simetri. Dalam karakteristik ini, simetri diwujudkan dalam wujud bangunan simetris, baik keraton dan hotel. Tindakan pelestarian yang dilakukan hotel masuk ke dalam tindakan preservasi karena nilai simetri tersebut adalah perwujudan dari nilai sikap sosial, baik di Keraton Yogyakarta maupun di Syaraton Mustika Yogyakarta. Kelima, kontras. Karakteristik ini dibaca melalui motif ukiran dalam kolom, replika dari motif telacapan, motif praba, dan motif padma tidak merubah nilai yang terkandung di dalamnya. Selain itu, tindakan preservasi dilihat dari nilai hierarkis yang didukung oleh ekspresi arsitektur yang kontras antar bangunan utama dengan bangunan yang fungsi sekunder. Keenam, ada gema atau echoes. Dalam karakteristik ini, adaptasi dari keraton dilakukan pada bentuk atap hotel yang terdiri dari gema bentuk atap-atap kecil yang disusun. Hal ini untuk menjawab tuntutan fungsi tersebut. Selain itu, preservasi dilihat dari nilai sifat bangunan yang dianggap penting dan berpengaruh kuat terhadap rancangan baik di keraton maupun di hotel. Yang ketujuh ada kesederhanaan dan keterangan batin atau dalam teorinya Christopher Alexander disebut simplicity dan inner calm. Dalam karakteristik ini, penelusuran sesuai alur aktivitas yang bersifat hierarkis merupakan nilai yang dipreservasi. Dari masuk lalu ke tengah sebagai puncak, lalu kembali melandai sampai akhir. Di keraton, alur aktivitas ini dimulai dari alun-alun lor, masa pagelaran hingga masa kencana sebagai puncaknya, lalu melandai ke arah bangsal Kemanggangan, lalu akhirnya di alun-alun kidul. Kalau di hotel, dia dari arah entrance, lalu ke bangunan ballroom, lalu ke bangunan utama sebagai puncaknya, lalu melandai ke arah fasilitas outdoor, dan sebagai akhirnya di fasilitas outdoor tersebut. Nah, hal ini diadaptasi oleh rancangan hotel, karena bentuk dari elevasi atau tanah yang ditinggikan, kalau misalkan di keraton kan ada yang namanya city hinggil, tanah yang ditinggikan. Kalau misalkan di rancangan hotel, ada bangunan utama itu dibuat di elevasi paling tinggi. Itu bentuk adaptasinya. Yang ke-8 ada kesatuan atau not separateness. Nah, not separateness ini merupakan properti terakhir dari ke-15 properti yang dipaparkan oleh Christopher Alexander. Dalam karakteristik ini, tindakan preservasi terlihat pada bentuk bangunan dari setiap massa yang saling berinteraksi sehingga keseluruhan rancangan menjadi koheren. Lalu, nilai lainnya di preservasi adalah sikap merayai oleh masyarakat Jawa Yogyakarta yang ditunjukkan melalui interaksinya dengan masyarakat sekitar. Hal ini dilihat dari kesamaan material atap dan visibilitas bangunan terhadap area sekitar, baik keraton dan hotel. Lalu, dari karya penelitian ini didapati kesimpulan, yakni dijelaskan pada tabel. Lalu, simpulan lainnya adalah bentuk interpretasi dari
ke-15 properti yang dipaparkan oleh Christopher Alexander. Namun dalam penelitian ini, dalam karya penelitian ini, hanya 8 yang didapati dari ke-15 properti tersebut. Pusat kekuatan, ya, bentuk interpretasinya adalah garis orientasi utara selatannya, batas, simetri, pengulangan, dan gema itu pada umumnya bentuk interpretasi sebagai wujud fisiknya. Kontras itu bisa dilihat dari bentuk interpretasi di dekorasinya. Kesederhanaan dan keterangan batin ini dalam bentuk pengalaman ruangnya. Kesatuan, ini bentuk interpretasinya adalah representasi elemen lingkungan sekitar dalam merancang hotel. Lalu temuan lainnya adalah unsur hierarkis ini sangat kuat di Keraton Yogyakarta dan tercermin di kehidupan masyarakat. Yang kedua, masyarakat Yogyakarta ini menjunjung tinggi sikap budaya ini, yakni menjunjung tinggi sikap yang halus, penuh sopan santun, dan hidup dalam keteraturan yang tinggi. Lalu, keseimbangan antara sikap religius dan realitas mereka ditunjukkan dari hubungan mereka yang dekat dengan Tuhan dan hubungan mereka yang dekat dengan sesamanya. Yang terakhir adalah unsur tradisional, budaya Indonesia, dan arsitektur lokal itu dapat dikemas sedemikian rupa dalam arsitektur bangunan modern sehingga dapat dipahami oleh orang awam. Sekian dari saya, matur nuwun. Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Farhan. Izinkan saya mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Evaluasi Kesesuaian dan Pengembangan Parameter Desain SD Risha berdasarkan SEDJC KPUPR nomor 47 tahun 2020. Jadi sekilas tentang Risha merupakan sistem struktur prapabrikasi yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR yang selain untuk hunian, dia diproyeksikan pula untuk bangunan non-hunian antara lain sekolah. Nah, penerapan Risha pada sekolah sendiri sudah dilaksanakan sejak tahun 2017, di mana hingga tahun 2021 tercatat sudah ada 240 sekolah Risha yang dibangun. Pada tahun 2020 dikeluarkan standar desain SD Risha pada peraturan ini. Namun, sekolah Risha sudah dibangun sejak tahun 2017. Maka di sini adanya anomali karena petunjuk standar desainnya baru dikeluarkan tahun 2020. Maka ada 2 tipe desain, yaitu SD Risha Pra Standar Desain dan SD Risha Pasca Standar Desain. Nah, melihat dari cuplikan denah dan potongannya di sini, dapat dilihat bahwa terdapat modifikasi penggunaan Risha untuk ruang sekolah. Nah, perlu juga dikaji terkait evaluasi kesesuaian parameter desain SD Risha karena sudah adanya standar ruang sekolah umum prasarana SD berdasarkan Permendikbud, dan juga sudah adanya standar desain SD Risha pada tahun 2020 tadi yang saya jelaskan. 2 ini menjadi parameter desain untuk evaluasi kesesuaian parameter desainnya terhadap studi kasus SD Risha yang sudah dibangun. Lalu adanya juga standar pendukung yang saya ambil dari standar serupa untuk pengembangan parameter desain SD Risha ke depannya. Ada 5 studi kasus yang saya ambil. Yang pertama studi kasus pra-standar desain yang merupakan proyek percontohan di Cianjur, dan ada 4 studi kasus pasca standar desain terletak di Provinsi Sumatera Utara. Ada SDN Pulau Pakat 2, SDN Sanggaran 1, SDN Sanggaran 2, dan SDN Lumban Garaga. Yang saya lakukan pertama adalah evaluasi kesesuaian persyaratan parameter desain pada studi kasus SD Risha. Jadi, didapat bahwa SDN Budi Bakti Cianjur mendapat tingkat kesesuaian parameter desain terendah meskipun merupakan proyek percontohan. SDN Pulau Pakat 2 mendapat tingkat kesesuaian parameter desain tertinggi, direkonstruksi seluruhnya menggunakan Risha. Dan keempat studi kasus di Sumatera Utara yang pasca standar desain memiliki potensi peningkatan kesesuaian parameter desain karena adanya keterbatasan data dalam riset ini, gitu. Ada data yang tidak tersedia. Lalu, di sini saya melakukan kategorisasi persyaratan parameter desain berdasarkan tingkat pemenuhannya pada studi kasus. Jadi, kalau tadi saya mengevaluasi studi kasusnya terhadap parameter desain, kali ini saya mengevaluasi parameter desainnya serelevan apa terhadap pemenuhannya pada studi kasus. Jadi di sini didapat bahwa 43% parameter desain itu masih perlu untuk dievaluasi, dikembangkan, dan atau diselesaikan kontradiksinya. Jadi bahkan ada 3 persyaratan yang dinilai kontradiktif antara satu sama lainnya. Dan itu akan saya bahas lebih lanjut nanti. Nah, ini hasil pengembangan parameter desain SD Risha-nya. Jadi ini merupakan rangkumannya gitu ya. Ada yang saya adopsi dari standar umum, ada yang saya adopsi dari standar-standar serupa untuk SD. Nah, tapi ada juga di sini saya tandai warna hitam. Itu merupakan persyaratan dari standar serupa, namun perlu dijustifikasi atau diadaptasi untuk sesuai dengan SD Risha. Jadi tidak bisa diadopsi langsung gitu, melainkan dia perlu untuk justifikasi dulu, diadaptasi. Nah, itu yang akan saya bahas lebih lanjut. Jadi pertama untuk modul ruang kelas. Jadi modul ruang kelas ini sebenarnya sudah ada standar existing-nya di Risha, yaitu 7,8 x 7,8 untuk SD.
Akan tetapi dari 5 studi kasus tidak ada satupun yang memenuhi standar existing ini. Maka di sini varian modulnya saya evaluasi terkait tata letak perabotnya, standarisasi tata letak perabot, dan dari hasil tata letak perabot didapat bahwa dimensi modul 7,2 kali 7,8 merupakan modul ruang kelas paling efisien secara luas. Kemudian untuk laboratorium IPA, ruang ibadah, dan ruang UKS, diadaptasi dimensinya berdasarkan standar serupa. Jadi kalau laboratorium diadaptasi perabotnya dari Architects Data, kalau musola diadaptasi standar desainnya dari SD konvensional, lalu adaptasi desain untuk UKS diadaptasi dari peraturan. Nah, yang atas ini merupakan standarisasi desain baru yang saya sarankan untuk SD Risha gitu. Lalu di sini adanya juga perpustakaan dengan metode yang serupa, namun perlu diketahui sudah adanya studi kasus yang membangun perpustakaan menggunakan Risha gitu. Jadi itu perlu juga jadi pertimbangan. Nah, yang kanan ini merupakan standar desain perpustakaan yang sintesisnya yang disarankan. Lalu ruang guru dan pimpinan juga dengan metode yang serupa, yang paling kanan merupakan standar desain guru dan pimpinan yang disarankan. Lalu toilet, nah toilet agak sedikit berbeda karena hampir seluruh peraturan itu mengatur untuk desain toilet di perpustakaan, desain toilet di SD gitu. Jadi perlu diketahui bahwa opsi 2 merupakan paling memungkinkan secara grid modul Risha pada peraturan ini. Nah, sudah adanya juga studi kasus yang membangun toilet, akan tetapi tidak layak dijadikan standar desain karena tidak memenuhi rasio unit WC dan urinal per pengguna. Nah, lalu tadi opsi 2 itu pada Permendikbud dikembangkan untuk standar desain toilet yang disarankan untuk Risha. Nah, bukaan juga standar bukaan pada Risha, SD Risha itu perlu untuk dievaluasi. Mengapa? Karena dari standar existing jika disuperimpose dengan portal Risha-nya itu tidak memungkinkan dipasang karena dia terlalu lebar dan terlalu tinggi, tidak fit gitu ya. Tidak bisa dipasang pintunya kalau sebesar ini. Sedangkan standar yang disarankan itu fit, dia persis dimensi bersih antar kolom Risha-nya gitu. Untuk persyaratan yang kontradiktif ada 3. Yang pertama, persyaratan umum tinggi minimum selasar SD 2,5 meter. Sedangkan standar desain SD Risha itu tinggi selasarnya 2,34 meter. Hal ini berarti standar desain SD Risha tidak memungkinkan memenuhi persyaratan umum tinggi selasar. Padahal sebenarnya sambungan panel Risha pada area selasar itu memungkinkan tingginya 3 meter. Mengapa bisa 2,34? Karena pertama, panel P3 pertama itu diuruk dan dijadikan semacam slough, jadi otomatis berkurang 0,3 meter, lalu ditambahkan 2,34 meter juga, lalu plafonnya diletakkan pada ketinggian 2,34 meter. Maka di sini untuk menyelesaikan kontradiksinya, yang saya sarankan ada 3 solusi. Pertama, menambahkan panel P3, otomatis selasar jadi lebih tinggi. Yang kedua adalah memulai level 00-nya di bawah panel P3 pertama. Jadi selevel dengan tanah gitu ya. Namun di sini ada konsekuensi, ada perbedaan elevasi, ruang kelas, dan selasar. Di solusi 3 menjadikan plafon miring. Nah, plafon miring ini juga jadi solusi yang digunakan pada studi kasus, karena dia yang paling banyak digunakan pada pemasangannya dengan bisa digunakan roster begitu. Lalu saya melakukan validasi juga dengan pihak Bintek, di mana validator setuju dengan garis besar pengembangan parameter desain yang disarankan. Kemudian langsung ke kesimpulan gitu. Kesimpulannya rata-rata tingkat kesesuaian parameter desain SD Risha pada studi kasus adalah 58%. Sedangkan kategorisasi persyaratan parameter desain 43%-nya perlu untuk dikembangkan, antara lain 20% perlu dikembangkan, 18% perlu dievaluasi dan dikembangkan, dan 5% itu perlu diselesaikan kontradiksinya. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mikael Tanara. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Evaluasi Rancangan Prototipe Shelter Evakuasi Bencana berdasarkan uji coba Constructability Objek Carrots SCB 1811. Dimulai dari latar belakang, desain pemenang sayembara Carrots SCB 1817 baru sampai tahap konsep, dan setelah diteliti lebih lanjut, desain ini memiliki beberapa permasalahan di kelayakan konstruksinya. Yang pertama, desain seharusnya memiliki ketebalan lebih. Yang kedua, kerumitan mekanisme yang digunakan. Yang ketiga, desain awal tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan bentuknya. Lalu rumusan masalahnya, desain belum mencapai tahap layak konstruksi untuk dapat digunakan.
pertanyaan penelitian, aspek apa saja yang perlu dikembangkan. Lalu yang kedua, apa saja pengembangan yang dilakukan dari tiap aspek tersebut untuk mencapai kelayakan konstruksi. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan desain SMB untuk mencapai tahap layak konstruksi. Manfaat penelitian ini memulai pengembangan desain menggunakan acuan kriteria constructability untuk penelitian lanjutan mengenai kriteria lainnya. Ini untuk kerangka penelitiannya. Dari pendahuluan tadi, dilanjutkan dengan case study atau studi literatur, lalu dilanjutkan dengan uji coba desain pengembangan yang menghasilkan kesimpulan. Untuk tinjauan pusaka, emergency shelter dibutuhkan pada fase pertama dari 3 fase pasca terjadinya bencana alam. Itu menurut UNHCR. Lalu dari IFRC, emergency shelter harus memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dalam skala besar, baik dari penggunanya, pengiriman, maupun penyimpanan. Dan itu desainnya juga harus universal, sehingga orang tanpa keahlian khusus juga dapat menggunakannya. Ini untuk kerangka teorinya. Dari kriteria keamanan akan dikaitkan dengan desain emergency shelter yang fungsinya sebagai hunian. Lalu kriteria kemudahan dikaitkan dengan constructability, kecepatan dan keringkasan akan dikaitkan dengan desain pop-up. Nah, dari ketiga topik utama ini akan digunakan untuk evaluasi dan pengembangan desain. Ini untuk kerangka eksperimennya dibagi menjadi 4 tahapan. Yang tahap pertama akan membahas tentang foldable dan keamanan. Tahap kedua itu pengujian keringkasan. Tahap ketiga pengujian kemudahan. Tahap keempat pengujian kekuatan atau kekakuan struktur yang diakhiri dengan rekomendasi desain. Untuk objek penelitiannya akan dibagi menjadi 7 bagian utama. Yang pertama itu ada atap utama, dinding belakang, dinding samping, lantai, atap area penyimpanan, dinding depan, dan panggung atau kaki. Untuk uji coba pertama, yaitu foldable atau keamanan, dilakukan dengan 2 desain A dan B. Untuk proses pembukaannya, hasil dari uji coba pertama ini, desain B memiliki keamanan yang lebih karena berhasil menutupi keseluruhan dalam ruang unit. Prinsip yang digunakan selanjutnya akan memisahkan bagian atap menjadi komponen tersendiri. Nah, dari desain B ini permasalahannya hanya ada di bagian belakang unitnya saja. Kemudian untuk uji coba keringkasannya terdiri dari 3 desain, yaitu C, D, dan E. Ini hasil dari uji coba keringkasannya itu struktur panggung yang menggunakan mekanisme gunting diletakkan pada bagian bawah unit agar tidak menambah ketebalan saat kondisi unit terlipat. Hubungan bidang atap dengan dinding dibuat menyatu agar tidak ada penambahan struktur lagi. Kemudian untuk hasil uji coba kemudahannya, pelipatan atap dilakukan dari arah dalam sehingga hanya membutuhkan 1 titik dorong. Penggunaan tumpuan roda di salah satu sisi struktur panggung untuk mengurangi gaya gesek saat penarikan dinding samping dalam proses pembukaan unit. Lalu uji coba terakhir yaitu uji coba kekuatan atau kekakuan strukturnya terdiri dari 2 desain E dan F. Perbedaan dari kedua desain ini, yang satu menggunakan struktur panggung, yang satu lagi tidak, yaitu desain F. Desain F, struktur panggungnya dihilangkan sehingga bidang lantai akan langsung menyentuh lantai, permukaan tanah. Nah, hasil dari uji coba kekuatan ini, desain E memiliki permasalahan karena tumpuan struktur panggung tidak merata sehingga bidang lantai akan melendut. Nah, saat bidang lantai melendut ini, struktur-struktur di atas lainnya akan ikutan bergerak sehingga bentuknya tidak menjadi kaku. Kesimpulannya, penyaluran bidang lantai harus dilakukan dengan merata sehingga lantai tidak melendut. Hasil dari keempat tahapan tersebut menjadi rekomendasi desain. Ini untuk tahap proses pembukaannya sampai ke bentuk kubus. Dilanjutkan dengan pembukaan lantai area penyimpanan. Nah, lantai area penyimpanan ini ditambahkan dengan tumpuan lagi berupa kaki-kaki lipat.
Ini untuk pembukaan atapnya didorong dari area tengah dari dalam unit. Nah, 3 gambar di samping ini di sebelah kanan merupakan sambungan khusus agar bidang atap bisa dilipat dari arah dalam. Ini untuk mekanisme penguncian pada puncak atap, sehingga sudut kemiringan atap saat dibuka akan tetap terbuka dengan kemiringan 30 derajat. Ini untuk hasil dari rekomendasi desain, ada komponen-komponennya, ukuran, serta perspektif dari bawah, bisa dilihat gambar sebelah bawah kanan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fazia. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Evaluasi Nilai Struktur Berkelanjutan pada Lingkungan Permukiman Kampung Wangun, Banjaran, Kabupaten Bandung. Jadi penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya program PLPBK atau Perbaikan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Kampung Wangun yang telah berjalan hampir 10 tahun. Nah, perbaikan ini tuh berorientasi pada ruang, dan sekarang ini sudah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung Wangun. Nah, keberhasilannya ini menjadikan Kampung Wangun sebagai kampung percontohan penerima PLTBK. Nah, pada tahun 2017, Disperkintan menunjuk Kampung Wangun sebagai contoh kampung yang telah mandiri dan berkelanjutan. Nah, sebagai dusun representatif, Kampung Wangun ini diharapkan dapat menerapkan identitas berkelanjutan pada fisik maupun non-fisik lingkungannya. Nah, maka dari itu, perlu adanya evaluasi setelah 10 tahun, sejauh mana konsep arsitektur berkelanjutan diterapkan, serta relevansi Kampung Wangun sebagai proyek percontohan pada saat ini. Nah, maka dari itu dirumuskan pertanyaan penelitian, bagaimana kondisi lingkungan permukiman Kampung Wangun saat ini, serta bagaimana kondisi penerapan konsep arsitektur berkelanjutan di Kampung Wangun. Kampung Wangun ini terletak di Desa Pasir Mulia, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan tinjauan pustaka. Penilaian menggunakan metode DCBA yang ditulis oleh Larasati pada bukunya, yaitu Towards an Integral Approach of Sustainable Housing in Indonesia, untuk menggambarkan kondisi permukiman secara aktual dan tingkat keberlanjutannya, di mana nilainya nanti akan ada rentang antara D sampai A, di mana D itu untuk kondisi konvensional, hingga A itu untuk kondisi yang berkelanjutan dan sudah ideal. Arsitektur berkelanjutan itu terdiri dari 4 aspek, yaitu people, project, planet, dan prosperity. Melalui metode DCBA ini, terdapat 8 variabel yang dapat diukur melalui 36 indikator. Untuk mempersingkat waktu, pada presentasi kali ini saya hanya akan membahas 4 variabel yang mewakili tiap aspek keberlanjutan. Pada aspek people, terdapat variabel kemasyarakatan. Nah, jadi terdapat berbagai kegiatan kemasyarakatan di Kampung Wangun. Ada yang intensitasnya rutin, sampai ada yang darurat. Selain itu, inisiatornya juga berasal dari warga sendiri maupun dari dinas dan kelompok peduli lainnya. Salah satunya contohnya adalah PLPBK yang diinisiatori oleh warga sendiri, yang terkumpul dalam Badan Keswadayaan Masyarakat Warga Mulia. Nah, di sana mereka merancang dan melaksanakan kegiatan PLPBK sendiri. Meskipun kegiatan itu dirancang dan disetujui oleh seluruh warga sekitar, namun terdapat warga yang bekerja di luar kampung, sehingga tidak dapat langsung turut serta dalam kegiatan PLPBK. Berdasarkan kondisi tersebut, maka keikutsertaan penduduk itu mendapat skor B, yaitu mayoritas penduduk ikut berpartisipasi. Dan pada indikator gotong royong itu mendapat nilai A, di mana gotong royong terjadi secara rutin. Pada indikator peran inisiatif, Kampung Wangun mendapat nilai A, yaitu inisiator mampu memberi pelatihan kepada penduduk maupun pendatang. Pada aspek proyek itu ada variabel ruang dalam rumah. Nah, jadi rumah-rumah di Kampung Wangun ini dibangun secara tipikal, dan umumnya terdapat 2 kamar tidur, ruang serbaguna, serta dapur kotor dan teras. Ruang disekat menggunakan dinding bambu anyam sehingga menghasilkan zoning yang jelas. Selain itu, terdapat bukaan untuk pencahayaan dan sirkulasi udara. Pada siang hari, pencahayaan menggunakan pencahayaan alami. Namun pada malam hari, rumah-rumah di sana masih bergantung pada energi listrik. Sirkulasi udara juga dapat terjadi dari atap, badan, maupun dari kaki bangunan. Karena material dinding itu menggunakan bambu anyam yang berpori, maka itu dinding mampu bernafas. Berdasarkan kondisi tersebut, maka indikator ruang dalam pada rumah di Kampung Wangun itu mendapat nilai B, yaitu ruang fleksibel dengan ruang multifungsi. Pada indikator pencahayaan, Kampung Wangun mendapat nilai B, yaitu penerangan alami pada siang hari. Nah, sedangkan pada indikator penghawaan, Kampung Wangun mendapat nilai A, yaitu pertukaran udara melalui ventilasi ruang. Pada aspek planet, terdapat variabel limbah. Pengolahan air yang terkontaminasi di kampung ini langsung dibuang.
air kotor langsung ke septic tank, serta air bekas itu langsung masuk ke drainase. Tidak ada pengolahan lebih lanjut. Lalu, tiap hunian telah memiliki tempat pengumpul sampah. Namun, warga masih mengolah sampah dengan cara dibakar, tanpa dipilah. Meskipun telah difasilitasi oleh motor pengangkut sampah, namun tidak ada warga maupun petugas kebersihan setempat yang mengoperasikannya. Akibatnya, masyarakat terpaksa mengolah sampah secara tidak sehat, yaitu dibakar. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, maka indikator air kotor di Kampung Wangun mendapat nilai D, yaitu pembuangan langsung ke selokan. Pada indikator sampah rumah tangga, Kampung Wangun juga mendapatkan nilai D, yaitu limbah langsung dibuang. Pada indikator pembuangan sampah, Kampung Wangun mendapatkan nilai D, yaitu sampah digabung dan diletakkan pada lubang tanah, drum, atau kontainer sampah. Dan pada indikator bahan pembersih, Kampung Wangun juga mendapat nilai D, yaitu menggunakan pembersih kimia dan komersial. Pada aspek prosperity, terdapat variabel kelola biaya. Jadi, adanya PLBBK di Kampung Wangun ini menggunakan dana APBN yang didukung oleh dana pribadi juga. Nah, sejak awal warga juga menetap secara turun-temurun, sehingga mereka tidak memproses sertifikasi tanahnya. Saat ini, status warga itu menempati lahan milik desa. Nah, meskipun begitu, warga tetap harus membayar pajak bumi dan bangunan tiap tahunnya. Pengeluaran warga untuk biaya energi itu antara lain untuk PLN, serta bahan bakar masak dan kendaraan. Terdapat upaya penghematan yang dilakukan dari pengkondisian ruang dalam, seperti pencahayaan alami serta ventilasi udara. Namun, rumah di Kampung Wangun ini belum mampu berperan sebagai unit produksi. Meskipun sudah ada penyuluhan dan pelatihan, namun warga belum mempraktikannya secara reguler. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, indikator biaya bangunan itu mendapat nilai B, yaitu sebagian membangun sendiri dan sistem gotong royong, dengan sebagian biaya ditanggung sendiri. Untuk indikator sertifikasi, hunian di Kampung Wangun ini tidak dapat dianalisis. Hal tersebut karena tidak sesuainya indikator yang disediakan dengan kondisi yang terjadi di Kampung Wangun. Pada indikator biaya energi, Kampung Wangun mendapat nilai C, yaitu menghemat penggunaan energi dari ventilasi udara serta pencahayaan alami. Indikator rumah sebagai unit produksi mendapat nilai D, yaitu rumah tangga biasa. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan pada tabel berikut. Nah, kondisi kemasyarakatan sudah menggambarkan keberlanjutan. Namun, kebiasaan warga dalam membakar sampah berdampak buruk bagi lingkungan. Fasilitas sosial juga masih sulit dicapai, seperti pendidikan dan kesehatan. Pada aspek proyek, kondisi fisik permukiman terkait ruang luar, ruang dalam, dan komponen bangunan, serta material, sudah menggambarkan nilai keberlanjutan. Pengolahan sumber daya belum memaksimalkan potensi lingkungan di permukiman, sehingga masih bergantung pada kondisi luar lingkungan permukiman. Limbah yang diproduksi dari kegiatan di Kampung Wangun belum dapat diolah dengan baik, masih berdampak buruk pada lingkungan dan belum menggambarkan keberlanjutan. Masyarakat mengeluarkan lebih sedikit biaya untuk bangunan dan energi, namun belum dapat memberdayakan ekonomi setempat. Saran yang dapat saya sampaikan setelah melakukan penelitian di sana yaitu untuk memperhatikan masalah lingkungan, seperti memilah sampah dan mengolah sampah dengan sehat. Lalu menggunakan energi terbarukan dan energi alternatif, serta memberdayakan masyarakat dan ekonomi setempat untuk dapat produktif. Saran untuk penelitian lanjutan yaitu untuk melakukan evaluasi secara berkala untuk kesinambungan konsep dan perkembangan Kampung Wangun. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Selamat pagi atau siang semuanya, perkenalkan nama saya Aji. Kali ini akan membahas mengenai skripsi saya yang berjudul Kajian Persepsi Ruang Sinematik dengan Menggunakan Media Virtual Reality. Langsung masuk ke fenomena yang pertama. Pada tahun 1933, Le Corbusier menyebutkan bahwa estetika film mewujudkan kebenaran dilihat sebagai dunia yang saling informatif tetapi terpisah dengan baik. Sementara mengakui bahwa everything is architecture, dalam dimensi arsitektonis, proporsi, dan keteraturan, Le Corbusier bersikeras pada kekhususan film. Lalu fenomena yang kedua, pada film Inception tahun 2010 menjadi salah satu contoh bahwa dunia sinema sangat membutuhkan arsitektur sebagai setting yang dapat membawa dan mempengaruhi persepsi dari penonton. Lalu masuk ke pertanyaan penelitian, ada 3. Yang pertama, bagaimana pengalaman spasial dalam ruang pada film terbentuk. Lalu yang kedua, apa saja elemen arsitektur yang membentuk pengalaman spasial pada ruang dalam film. Dan yang terakhir, melalui teknologi virtual reality, bagaimana elemen arsitektur membangun pengalaman spasial melalui pengalaman virtual. Tujuan dan manfaatnya yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi dalam ruang bisa dibangun dan dirancang oleh arsitek dan bagaimana media VR dapat berperan sebagai media untuk proses perancangan arsitektur. Lalu ini kurang lebih kelengkap penelitiannya. Selanjutnya, metodologi penelitiannya ada observasi objek dalam film atau analisa scene. Lalu yang kedua ada eksperimen itu tersendiri. Dan yang terakhir ada kuesioner dan wawancara. Kurang lebih ini kerangka metodologinya. Lalu lanjut,
yaitu menuju objeknya, yaitu adalah film Parasite pada tahun 2019. Analisa scene-nya dibantu oleh buku Cinematic Edit Design dan The Wrong House. Langsung masuk ke analisanya. Yang pertama itu ada di ruang basement. Kesimpulan dari analisanya adalah ruangan ini memiliki elemen arsitektur yang membuat ruangan tersebut berkesan mencekam, tertekan, sempit, dan menakutkan, yang berarti cocok dengan suasana di dalam cerita tersebut. Lalu yang kedua ada di ruang makan. Kesimpulan dari analisa ruang makan ini adalah ruangan ini memiliki elemen arsitektur yang membuat ruangan tersebut berkesan homey, cozy, relax, nyaman, dan tenang, yang berarti tidak cocok dengan suasana di dalam cerita, di mana di dalam cerita menceritakan hal yang sebaliknya, yaitu pembunuhan, ketegangan, dan mencekam. Dan yang terakhir ada di ruang tengah. Kesimpulan dari analisa ini adalah ruangan ini memiliki elemen arsitektur yang membuat ruangan tersebut berkesan homey, cozy, relax, dan nyaman, yang berarti cocok dengan suasana di dalam cerita tersebut. Lalu ke tahap yang selanjutnya adalah reka ulang ruang secara 3 dimensi. Yang pertama, memakai software SketchUp, direka ulang semua objeknya di dalam film tersebut, yaitu rumahnya, lalu diimport ke dalam aplikasi 3D rendering, lalu ruangnya di-enhance. Masuknya enhance ruang ini adalah dari scene original dibuat replikanya berdasarkan parameter yang tadi telah dijelaskan. Parameternya yang tadi telah dijelaskan yaitu ada material, warna, dan dimensi. Jadi seperti yang scene 1 ini contohnya yang sebelah kiri diganti berdasarkan parameter yang telah ditetapkan yaitu material, warna, dan dimensi menjadi replikasi yang selanjutnya. Ini pun sama, scene 2 di replikanya digantinya sesuai parameter yaitu material, warna, dan dimensi. Lalu yang ketiga juga sama sesuai parameternya, material, warna, dan dimensi yang diubah-ubahnya. Lalu memasuki tahap selanjutnya, simulasi virtual reality, dibantu oleh buku Virtual Reality oleh Stephen M. LaValle. Dari scene 3D rendering biasa diubah menjadi scene VR ready, lalu kemudian ini kurang lebih simulasi yang akan dilakukan oleh respondennya melalui aplikasi VR yang telah di screen recording di dalam VR tersebut. Kurang lebih seperti ini. Jadi responden akan melalui berbagai macam scene untuk nantinya ditanya di tahapan wawancara. Kurang lebih seperti ini. Lalu selanjutnya ada kuesioner dan wawancara. Setelah kuesioner dan wawancara, tahapan analisa data, kurang lebih ini hasil datanya untuk scene 1, 6 dari 10 orang berkata ruangan di dalam scene 1 itu adalah pengap. Untuk replikanya, 8 dari 10 berkata nyaman. Untuk scene 2, mayoritas 10 dari 10 berkata nyaman, sedangkan replikanya 7 dari 10 orang berkata tidak seperti di rumah. Untuk scene ketiga, 10 dari 10 orang berkata nyaman, sedangkan untuk replikanya 7 dari 10 orang berkata gelap. Lalu pertanyaan yang terakhir, apakah virtual reality dapat merepresentasikan ruang virtual sebagus ruang aslinya? 8 dari 10 orang berkata cukup merepresentasikan. Lalu untuk penarikan kesimpulan, bagaimana pengalaman spasial dalam ruang pada film terbentuk? Pengalaman spasial dalam ruang film terbentuk dengan beberapa faktor. Elemen-elemen arsitektur membentuk persepsi pengguna terhadap pengalaman spasial terhadap ruang dalam film. Beberapa faktor seperti material, warna, dimensi, ini adalah parameter yang tadi dalam analisa merupakan parameter terpenting elemen arsitektur yang membentuk pengalaman spasial dalam ruang pada film tersebut. Apa saja elemen arsitektur yang membentuk pengalaman spasial pada ruang dalam film? Elemen arsitektur dinding, plafon, dan lantai merupakan elemen yang selalu muncul pada ruang dalam film, sehingga elemen ini merupakan elemen utama yang membentuk pengalaman spasial pada ruang dalam film. Meskipun di luar elemen tersebut, masih ada elemen-elemen arsitektur lain yang dapat membentuk pengalaman tersebut, seperti tangga dan pintu, tetapi elemen dinding, lantai, plafon lebih mendominasi untuk menjadi elemen arsitektur yang dapat membentuk pengalaman spasial di dalam ruang pada film. Dan yang terakhir, melalui bantuan teknologi virtual reality, bagaimana elemen arsitektur membangun pengalaman spasial melalui ruang virtual. VR membantu
arsitektur dalam merepresentasikan ruang dengan sangat baik. Kualitas visual yang bisa ditampilkan pada media VR dapat membangun persepsi melalui pengalaman media tersebut, sehingga menyerupai ruang nyata. Meskipun terdapat beberapa keterbatasan dengan menggunakan media VR ini, seperti atmosfer dalam ruang dan suara. Ruang-ruang dalam objek penelitian dapat direpresentasikan dengan baik, sehingga elemen arsitektur yang membangun persepsi dapat terbangun di dalam media tersebut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.